Halo Sobat Tombok Kangen, kali ini Tombok Kangen berada di Solo akan meliput sebuah pasar antik yang legendaris, yaitu Pasar Triwindu Solo. Simak terus ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Sobat Tombok Kangen, pada tahun 1757 Keraton Solo dipecah oleh penjajah Belanda menjadi dua, Kasunanan dan Mangkunegaran. Raja pertama Keraton Mangkunegaran adalah Raden Mas Said bergelar Mangkunegoro I, bertahta dari 1757 sampai 1795. Kemudian raja selanjutnya adalah turun-temurun. Pada masa pemerintahan Sri Paduka Mangkunegoro ke-7 tahun 1939 didirikan pasar bernama Triwindu, berasal dari peristiwa ulang tahun tahta Mangkunegoro ke-7 yang ke-24. Arti nama Triwindu berasal dari dua gabungan kata, yaitu kata Tri dan Windu. Tri dalam bahasa Jawa berarti 3 dan Windu berarti 8 tahun. Setelah digabungkan, maka Triwindu memiliki arti 24 tahun. Pada masa pemerintahan Mangkunegoro ke-7 yang ke-24 tahun diadakan pesta secara besar-besaran oleh kerabat Mangkunegoro dan masyarakat kota Surakarta pada umumnya, serta dihadiri oleh Ratu Wilhelmina dari negeri Belanda. Oleh para kerabat keraton, Mangkunegoro dihadiahi tempat yang semula adalah kandang kuda milik Mangkunegaran yang kemudian diubah menjadi pasar, yaitu Pasar Triwindu tersebut. Pasar yang dibangun itu tujuannya untuk rakyat. Pasar rakyat yang berjualan juga rakyat. Berjejer sederet meja untuk menjajakan jajanan pasar, kain, kebutuhan rumah tangga, majalah, koran, dan lain sebagainya. Kemudian setelah 3 tahun, pada lorong pasar Triwindu mulai ada penjual onderdil motor dan mobil, alat rumah tangga, pertukaran bekas, dan sedikit barang-barang antik. Tahun 1966 berdirilah pasar bernama Sumo Dilagan. Saat ini lebih dikenal dengan nama Pasar Wesi Sumo Dilagan. Pedagang barang-barang bekas dari Pasar Triwindu berpindah ke pasar ini. Baru pada tahun 1970 Pasar Triwindu mulai ramai kembali. Di sini banyak pedagang barang antik, ada lampu gantung, peralatan makan dari perak, keramik dari Cina kuno, dan lain sebagainya. Baru pada 5 Juli 2008 pasar ini dipugar dan dibuat bangunan baru yang disesuaikan dengan arsitektur budaya Solo. Pasar itu dibuat menjadi 2 lantai sehingga kios-kios yang awalnya berhimpitan menjadi agak longgar. Semenjak dipugar menjadi megah, pasar ini berubah nama menjadi Pasar Windu Jenar oleh Pemkot setempat. Akhirnya tanggal 17 Juni 2011 oleh Wali Kota Solo Bapak Joko Widodo, nama pasar ini dikembalikan sesuai aspek historisnya, yaitu menjadi Pasar Triwindu. Tanah yang semula milik Mangkunegaran kemudian diberikan kepada pemerintahan Solo. Kini Pasar Triwindu kembali berjaya dan jadi surganya para pengkoleksi bahan barang antik. Tidak hanya dari Solo namun dari berbagai kota dan mancanegara. Seluruh penjuru lorong Pasar Triwindu dipenuhi ribuan barang antik. Saking banyaknya barang antik kuno, ada kisah mistik di pasar ini loh. Menurut pengakuan salah satu penjual di sini, jika malam hari suasana pasar akan berubah menjadi terkesan mistis. Salah satu satpam di Pasar Triwindu juga mengatakan bahwa setelah Pasar Triwindu tutup, setelah sekitar maghrib terkadang ada radio yang berbunyi sendiri. Selain itu dari luar terdengar pula seolah-olah masih ada aktivitas di dalam pasar, padahal kondisi Pasar Triwindu sudah tutup. Salah satu pedagang juga bercerita bahwa tamu yang sering membeli barang darinya juga mengalami kejadian mistik ketika barang itu sampai di rumah. Salah satunya adalah pembeli yang membeli siter, yaitu alat musik petik di dalam gamelan Jawa. Tiba-tiba pada malam harinya siter seolah-olah ada yang memainkan dan mengirimi suara sinden. Namun setelah didekati tidak ada yang memainkan. Cerita mistik lainnya adalah pembeli alat permainan dakon.
Di saat Dakon sudah sampai di rumah, seolah-olah terdengar ada anak kecil yang memainkannya. Tombok Kangen Channel mempunyai pengalaman mistis juga ketika melihat krestek bergambar Presiden Soekarno di pasar ini. Hari itu tim Tombok Kangen ingin segera membelinya, namun penjual tidak ada di tempat. Lain hari lagi kami ke pasar itu lagi dan bertemu langsung dengan penjual kristik tersebut. Penjual kristik memberikan harga semampu kami dan dia bilang kristik berukuran besar ini cocok ikut kami. Sesampai di rumah, kristik diletakkan di suatu kamar. Malamnya tiba-tiba kami melihat satu sosok laki-laki berkaos putih nampak di kamar tersebut. Sobat Tombok Kangen, kita adalah manusia bertuhan. Kita tidak boleh takut selain takut kepada Allah semata. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombok Kangen Channel. Dadah. Kita lupakan masa laluku. Maafkan aku yang telah menyakiti hatimu. Kembali padaku di pelukanmu. Aku sabar menanti engkau kembali sampai kau memelukku seperti dulu.